Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 9, selamat menyaksikan video pembelajaran IPS kelas 9 bersama Ibu Heti Wiryanti SPD. Pada pertemuan pertama pembelajaran IPS kali ini, kita akan membahas mengenai interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan letak astronomis dan geografis benua Asia dan benua lainnya, serta dapat menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya, dan dapat menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. Kita lanjut materi pertama ya. Amatilah gambar berikut. Pada gambar, ada 5 benua besar yang dihuni oleh manusia, yaitu benua Amerika. Letak astronomis benua Amerika adalah 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan, dan 10 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur barat, dengan luas wilayah 42,55 juta kilometer persegi. Benua Afrika. Letak astronomis benua Afrika adalah 35 derajat lintang utara sampai 33 derajat lintang selatan, serta 18 derajat bujur timur sampai 53 derajat bujur timur, dengan luas wilayah 30,29 juta kilometer persegi. Benua Eropa. Letak astronomis benua Eropa adalah 35 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara, dan di antara 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur, dengan luas wilayah 10,35 juta kilometer persegi. Benua Asia. Letak astronomis benua Asia adalah 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur, dengan luas wilayah 44,58 juta kilometer persegi. Benua Australia. Letak benua Australia adalah 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan, dan 113 derajat bujur timur sampai 153 derajat bujur timur, dengan luas wilayah 7,692 juta kilometer persegi. Urutan benua di dunia. Urutan benua dari yang terluas sampai yang terkecil, yaitu 1. Benua Asia, 2. Amerika, kemudian Afrika, Eropa, dan Australia. Kelima benua yang dihuni oleh manusia ini dikelilingi oleh 4 samudra, yaitu Samudra Arktik di sebelah utara, Samudra Pasifik sebelah timur, Samudra Hindia, dan Samudra Atlantik. Dari peta ini dapat kita lihat bahwa benua Asia dan Eropa merupakan satu daratan. Itulah mengapa benua Asia dan Eropa sering disebut sebagai benua Eurasia, yaitu gabungan benua Eropa dan Asia.
Selain 5 benua yang dapat dihuni oleh manusia tersebut, ada satu benua yang tidak bisa dihuni oleh manusia, yaitu benua Antartika yang berada di kutub selatan. Mengapa benua Antartika tidak dihuni oleh manusia? Karena suhu udara di wilayah ini sangat dingin dan selalu ditutupi lapisan es abadi, sehingga tidak dapat mendukung kegiatan yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Sekarang kita lihat satu persatu, dimulai dari benua Asia. Benua Asia mendapat julukan benua kuning karena mayoritas masyarakat atau penduduknya dari ras Mongolia yang berkulit kuning. Batas benua Asia. Benua Asia bagian utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Bagian timur berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagian barat berbatasan dengan Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Bagian wilayah benua Asia. Kita sudah tahu bahwa negara kita tercinta, yaitu Indonesia, berada di kawasan Asia Tenggara. Dari peta benua Asia keseluruhan ini, kita bisa melihat bahwa wilayah benua Asia dibagi menjadi 5 wilayah atau 5 region, yaitu dimulai dari Asia Tenggara. Indonesia dan 10 negara lainnya tergabung dalam organisasi ASEAN. Ini adalah artis dari Korea, dan Korea merupakan salah satu negara yang berada di Asia Timur. Kalau kalian suka menonton film Bollywood, kalian pasti tahu ini adalah pemeran film Kuch Kuch Hota Hai. India merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Selatan. Gambar berikut adalah gambar Raja Arab. Arab Saudi merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Barat. Dan terakhir yaitu Asia Tengah, yang terdiri dari negara Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan lain-lain. Dari peta ini, kita juga bisa melihat ada salah satu negara yang paling luas di benua Asia, yaitu Rusia. Negara Rusia berada di benua Asia dan di benua Eropa. 77% wilayah Rusia terletak di Asia, sementara sebagian besar penduduknya tinggal di sisi Eropa. Kita lanjut kondisi penduduk benua Asia. Kita amati piramida penduduk benua Asia. Ayo, masih ingat kan bentuk-bentuk piramida penduduk? Kalau kalian mengamati piramida penduduk benua Asia seperti apa ya? Ya, piramida penduduk benua Asia berbentuk segitiga. Bisa kita lihat jumlah penduduk Asia paling tinggi. Kemudian, keragaman budaya penduduk juga sangat tinggi. Walaupun beragam, kita harus tetap saling menghargai ya, karena keberagaman itu merupakan aset dan kita bisa menjadikannya keunggulan. Kemudian, kegiatan ekonomi penduduk benua Asia didominasi sektor agraris dan industri. Bentang alam benua Asia. Bentang alam benua Asia terdiri dari pegunungan, danau, sungai, serta dataran. Pegunungan Himalaya seperti yang tampak pada gambar. Pegunungan Himalaya merupakan salah satu destinasi yang menarik di benua Asia. Mengapa? Karena puncak gunungnya diselimuti oleh salju. Himalaya sendiri artinya adalah tempat bermukimnya salju.
Di pegunungan ini terdapat gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Danau Kaspia atau Laut Kaspia. Danau Kaspia merupakan danau terbesar di dunia. Mengapa kemudian disebut laut? Karena danau ini mempunyai ciri-ciri seperti laut. Delta Sungai Gangga. Delta Sungai Gangga juga merupakan delta terbesar di dunia yang terletak di India. Stepa dan sabana. Stepa dan sabana biasanya dijumpai di Asia Tengah. Terlihat jelas perbedaan antara stepa dan sabana. Stepa adalah dataran tanpa pepohonan, sedangkan sabana adalah padang rumput yang diselingi oleh pohon yang jarang. Benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Ada dua alasan kenapa disebut benua biru. 1. Mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Kedua, sejak zaman dahulu, banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa, sehingga muncul istilah bangsawan dan darah biru. Benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, yaitu Pegunungan Ural. Namun, umumnya Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai benua. Alasannya, kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Batas benua Eropa. Eropa bagian utara berbatasan dengan Laut Utara, sedangkan timur berbatasan dengan Laut Kaspia dan benua Asia. Di bagian selatan berbatasan dengan Selat Gibraltar, Laut Tengah, Selat Bosporus, dan Laut Hitam. Dan di bagian barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Pembagian kawasan benua Eropa. Benua Eropa terbagi menjadi 4 kawasan atau region, yaitu Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Pembagian wilayah atau region tersebut didasari pada perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan budaya. Negara-negara di kawasan Eropa memiliki ikatan secara ekonomi dan politik melalui lembaga Uni Eropa, yaitu European Union. Bentang alam benua Eropa. 1. Pegunungan Kaukasus. Di Pegunungan Kaukasus ini terdapat gunung tertinggi di Eropa, yaitu Gunung Elbrus, yang terdapat di negara Rusia. 2. Pohon maple. Pohon maple merupakan pohon yang biasa hidup di wilayah yang mempunyai 4 musim seperti Eropa. Karena keunikan daunnya yang bisa berubah warna sesuai musim, membuat banyak orang tertarik untuk membudidayakannya. Di Indonesia, sudah ada yang berhasil membudidayakan pohon maple ini. 3. Hutan konifera. Hutan konifera merupakan hutan atau flora yang hidup di negara yang bermusim sedang sampai dengan musim dingin. Dengan ciri-ciri vegetasinya, memiliki ketinggian yang relatif sama, berbatang lurus, dan berbentuk kerucut seperti pinus. 4. Beruang kutub. Beruang kutub merupakan fauna khas benua Eropa. Beruang kutub pada dasarnya adalah hewan yang aktif dan sama sekali tidak takut terhadap kehadiran manusia. Saatnya menjelajah. 1. Dengan menggunakan peta pada atlasmu, tunjukkan dengan benar batas-batas benua Asia dan benua Eropa. 2. Tunjukkan region atau pembagian wilayah pada benua Asia dan benua Eropa. 3. Apa yang menyebabkan benua Antartika tidak dihuni oleh manusia? 4. Dapatkah kalian temukan keunikan benua Asia dan benua Eropa?
Sekian penjelasan dari Ibu untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.